Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Amelia Anjani, NRP 19. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan dan gambar mengenai kebutuhan lahan dan pembagian sel pada perencanaan TPA Kabupaten Magetan. Dalam perhitungan kebutuhan lahan TPA, diperlukan beberapa data yang harus diketahui terlebih dahulu. Dan pada perencanaan TPA Kabupaten Magetan ini telah terdapat beberapa data yang diketahui, di antaranya yaitu jumlah sampah yang dihasilkan yaitu sebesar 391,84 ton per hari dengan timbulan sampahnya sebesar 0,62303 kg per orang per hari, dan TPA ini juga diproyeksikan selama 10 tahun ke depan. Kemudian pada slide ini juga telah tertera tabel proyeksi penduduk, di mana tabel proyeksi penduduk ini diperoleh dari perhitungan menggunakan metode least square. Pada tabel ini, proyeksi penduduk yang digunakan yaitu sejak tahun 2020 sampai tahun 2031. Hal ini dikarenakan karena perencanaan TPA akan dibangun pada tahun 2020 dan akan mulai beroperasi pada tahun 2021 sampai 10 tahun ke depan, yaitu sampai tahun 2031. Pada slide ini terdapat tabel mengenai perhitungan kebutuhan lahan TPA yang terdiri dari kolom tahun, kemudian ada population yang merupakan jumlah penduduk, kemudian ada PPC atau timbulan sampah, kemudian ada kuantitas atau jumlah dari limbah padat atau sampah itu baik per hari maupun per tahun. Dan penjelasan mengenai perhitungannya dapat dilihat pada contoh perhitungan tahun ke-1. Yang pertama, terdapat population atau jumlah penduduk sebesar 631.804 orang. Yang kedua ada PPC. PPC di sini diperoleh dari hasil kali PPC pada tahun ke-0, yaitu sebesar 0,623 dikalikan dengan 0,01 sehingga diperoleh PPC sebesar 0,629 kg per kapita per hari. Pada perhitungan PPC ini dikalikan 0,01 dikarenakan timbulan sampah dianggap meningkat 1% untuk setiap tahunnya. Ketiga yaitu terdapat jumlah limbah padat yang mana merupakan hasil kali dari populasi atau jumlah penduduk dengan PPC. Di sini diperoleh nilai sebesar 397.571 kg per hari. Yang keempat yaitu jumlah limbah padat per tahun yang merupakan hasil perkalian dari jumlah limbah padat per hari dikalikan dengan 365 dan dibagi dengan 1000, sehingga hasil yang diperoleh yaitu 145.113 ton per tahun. Kelima yaitu akumulasi jumlah limbah padat yang merupakan penjumlahan dari jumlah limbah padat pada tahun ke-0 ditambah dengan jumlah limbah padat tahun ke-1, sehingga diperoleh nilai sebesar 288.597 ton. Selanjutnya yaitu lanjutan dari perhitungan kebutuhan lahan TPA. Pada slide ini terdapat tabel lanjutan perhitungan kebutuhan lahan TPA yang berisi tentang volume limbah padat terkompaksi, volume cover material, dan volume limbah padat yang stabil. Pada slide ini juga tertera massa jenis dari limbah padat kompaksi yang berkisar antara 400 sampai 500 kg per meter kubik, dan massa jenis limbah padat stabil berkisar antara 500 sampai 600 kg per meter kubik. Untuk keterangan mengenai perhitungan pada tabel tersebut, yaitu pada poin ke-6, volume limbah padat terkompaksi per hari diperoleh dari jumlah limbah padat per hari dibagi massa jenis kompaksi limbah padat. Pada perhitungan ini, massa jenis kompaksi limbah padat yang digunakan sebesar 450 kg per meter kubik, sehingga volume limbah padat terkompaksi per hari pada tahun ke-1 sama dengan 397.571 kilo dibagi dengan 450
kg per meter kubik, sama dengan 883 meter kubik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu volume limbah padat terkompaksi per tahun. Volume limbah padat terkompaksi per tahun ini diperoleh dari volume limbah padat terkompaksi per hari, yaitu sebesar 883 dikali dengan 365 hari, sehingga diperoleh hasil sebesar 322.474 meter kubik. Yang kedelapan yaitu volume cover material. Volume cover material ini diperoleh dari volume limbah padat terkompaksi dikali dengan 0,2, sehingga 883 dikali dengan 0,2 sama dengan 177 meter kubik per hari. Kesembilan yaitu volume cover material per tahun, sama dengan 177 dikali dengan 365 hari, sehingga diperoleh nilai volume cover material per tahun yaitu 64.495 meter kubik per tahun. Yang ke-10 yaitu volume limbah padat stabil, diperoleh dari volume limbah padat dibagi dengan massa jenis stabilisasi limbah padat. Pada perhitungan ini, massa jenis stabilisasi limbah padat yang digunakan sebesar 550 kg per meter kubik, sehingga volume limbah padat stabil diperoleh dari 397.571 kilo dibagi dengan 550 kg per meter kubik dikali dengan 365 hari, sama dengan 263.843 meter kubik per tahun. Berikut ini merupakan lanjutan perhitungan kebutuhan lahan TPA yang terakhir. Pada tabel lanjutan perhitungan kebutuhan lahan TPA ini berisi mengenai volume sanitary landfill dan area sanitary landfill yang dibutuhkan. Untuk penjelasan perhitungannya, pada poin ke-11 yaitu volume sanitary landfill diperoleh dari volume cover material ditambah volume limbah padat stabil, sehingga 260.879 meter kubik ditambah 63.770 meter kubik sama dengan 324.649 meter kubik per tahun. Yang ke-12 yaitu akumulasi volume sanitary landfill. Akumulasi volume sanitary landfill ini diperoleh dari volume sanitary landfill tahun ke-0 ditambah volume sanitary landfill tahun ke-1, yaitu 324.649 ditambah dengan 324.649 sama dengan 652.986 meter kubik. Yang ke-13 yaitu luas area landfill, diperoleh dari volume sanitary landfill dibagi dengan H. H merupakan kedalaman sanitary landfill. Nilai H ini berkisar antara 3-6 meter. Pada perencanaan TPA ini, nilai H yang digunakan yaitu 6 meter, sehingga luas area landfill yang dibutuhkan yaitu sebesar 652.986 dibagi dengan 6 meter, sama dengan 108.831 meter kubik. Yang terakhir yaitu total. Total ini merupakan luas area landfill dikali dengan faktor penambahan landfill. Faktor penambahan landfill yang dapat digunakan yaitu sebesar 20% atau 30%. Dan pada perencanaan ini digunakan faktor penambahan area sebesar 30%, sehingga 108.831 dikali 0,3 dengan 32.649 meter persegi, sehingga total luas area keseluruhan yaitu sama dengan luas area landfill ditambah total penambahan area, yaitu sebesar 108.831 ditambah dengan 32.649 sama dengan 141.480 meter persegi. Berikut ini merupakan tabel keseluruhan perhitungan kebutuhan luas landfill pada TPA Kabupaten Magetan ini selama 10 tahun ke depan. Dari perhitungan kebutuhan luas TPA di atas diperoleh luas landfill yang dibutuhkan yaitu sebesar 82 hektar
dan luas lahan TPA keseluruhan yang akan digunakan yaitu sebesar 102 hektar. Dimensi landfill yang digunakan panjangnya sebesar 1000 meter dan lebarnya sebesar 820 meter. Berikut ini merupakan gambaran layout TPA Magetan secara keseluruhan, di mana bentuk layout TPA keseluruhannya merupakan bentuk jajar genjang dengan panjang bagian atas sebesar 1170,64 meter dan panjang bawahnya sebesar 1351,41 meter, kemudian lebar sebelah kiri sebesar 940,9 meter dan lebar sebelah kanan sebesar 1004,32 meter. Dan untuk sanitary landfill-nya sendiri berbentuk persegi panjang dengan panjang 1000 meter dan lebar 820 meter. Pada layout TPA ini juga digambarkan bahwa terdapat beberapa fasilitas penunjang untuk TPA yang diantaranya terdapat pengumpul lindi, IPAL, laboratorium, pengolahan gas, kemudian juga ada kantor, kantin, musola, pos satpam, jembatan timbang, tempat parkir, bengkel, tempat pencucian kendaraan, serta toilet. Dan juga terdapat fasilitas berupa drainase, sumur pantau, kemudian juga ada saluran pipa gas dan saluran pipa lindi. Selanjutnya yaitu pembagian kapasitas zona atau kapasitas sel pada sanitary landfill TPA Kabupaten Magetan. Pada perencanaan TPA ini, metode yang digunakan yaitu metode trench. Kelebihan dari metode trench ini yaitu dapat mengurangi bau karena tumpukan sampah tidak terlalu tinggi karena ada satu tumpukan yang berada di bawah permukaan tanah. Pada metode trench ini dilakukan penggalian untuk penimbunan sampah. Biasanya penggalian sel berbentuk persegi panjang dengan panjang dan lebar 305 meter, kemiringan 1,5:1 hingga 2:1. Menurut Cobanoclus 1993, ukuran galian juga bisa berbeda seperti panjang 61 sampai 305 meter dengan kedalaman 0,915 sampai 3,05 meter. Berdasarkan keterangan di atas, galian tanah yang dilakukan pada perencanaan TPA ini sedalam 1,5 meter. Galian tanah sedalam 1,5 meter ini juga merupakan lift yang pertama. Dan untuk lift yang selanjutnya, kedalaman yang digunakan juga sama, yaitu sebesar 1,5 meter. Dipilihnya 1,5 meter untuk lift yang berada di atas permukaan tanah ini, agar tinggi lift atau tumpukan sampah tidak terlalu tinggi sehingga dapat mengurangi bau yang dihasilkan. Berdasarkan kedalaman lift tersebut, dapat diketahui jumlah keseluruhan lift atau tumpukan sampah pada sanitary landfill yang direncanakan ini. Jumlah lift diperoleh dari kedalaman landfill dibagi kedalaman setiap lift. Pada perencanaan TPA ini, ditentukan bahwa kedalaman landfill sebesar 6 meter dan kedalaman setiap liftnya sebesar 1,5 meter, sehingga jumlah lift sama dengan 6 meter dibagi 1,5 meter sama dengan 4 lift. Jadi total lift keseluruhan untuk setiap sel pada sanitary landfill ini yaitu sebanyak 4 lift atau 4 tumpukan sampah. Berikut ini merupakan gambar sel pada sanitary landfill TPA Kabupaten Magetan. Berdasarkan kriteria panjang sel menurut metode trench, yaitu yang berkisar antara 61 meter sampai 305 meter, maka sanitary landfill TPA Kabupaten ini dibagi menjadi beberapa zona atau beberapa sel dan diperoleh jumlah sel sebanyak 12 sel dengan ukuran sel 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, dan 12 memiliki panjang sebesar 250 meter dan lebar sebesar 300 meter. Sedangkan untuk ukuran sel 5
ukuran sel 6, 7, dan 8 memiliki panjang sebesar 250 meter dengan lebar sebesar 220 meter. Untuk perhitungan galian tanahnya yaitu sebagai berikut. Pada perencanaan galian tanah di sanitary landfill ini direncanakan ke dalam liftnya sebesar 1,5 meter dan rencana lebar jalan operasionalnya sebesar 3 meter. Rencana lebar jalan operasional ini disesuaikan dengan panjang kontainer terbesar yaitu sebesar 3 meter. Dan gambar persegi panjang pada slide ini merupakan contoh gambaran dari satu sel, dan gambar segitiga siku-siku tersebut merupakan gambaran dari galian tanahnya. Pada gambar segitiga tersebut terdapat simbol X, Y, dan Z serta alfa. Untuk X sendiri yaitu merupakan sisi alas dengan lebar 3 meter dan Y-nya yaitu merupakan kedalaman sebesar 1,5 meter. Untuk alfa merupakan sudut kemiringan dari galian dan Z merupakan panjang galiannya. Untuk sudut kemiringan galian diperoleh dari tan alfa sama dengan Y per X sama dengan 1,5 per 3, sehingga alfa yang diperoleh sebesar 29,5 derajat atau 30 derajat. Untuk penentuan Z-nya diperoleh dari cos 30 derajat sama dengan X per Z. Cos 30 derajat sama dengan 0,89, sehingga 0,89 sama dengan 3 per Z, dan Z yang diperoleh yaitu sebesar 3,37 meter atau apabila dibulatkan sebesar 3 meter. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan kapasitas zona atau kapasitas sel pada sel 1. Tabel berikut ini berisi tentang urutan lift, kedalaman lift atau H, kemudian dimensi bagian bawah sel, luas bawah, dimensi bagian atas sel, luas atas, volume, dan akumulasi dari volume tersebut. Untuk perhitungan ini digunakan contoh perhitungan pada lift 1 di sel 1, di mana lift 1 ini merupakan lift yang berada di bawah galian. Untuk ukuran selnya sebesar 250 meter dikali 300 meter. Dimensi bagian bawahnya untuk panjang sama dengan 250 meter dikurangi 6 meter sama dengan 244 meter, dan untuk lebarnya sama dengan 300 meter dikurangi 6 meter sama dengan 294 meter. 6 meter ini merupakan panjang jalan operasional masing-masing kanan kiri sebesar 3 meter. Untuk lanjutan perhitungan kapasitas zona atau kapasitas sel yaitu selanjutnya dimensi bagian atas sel dengan panjang 250 meter dan lebar sebesar 300 meter. Kemudian untuk luas bagian bawahnya sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 244 meter dikali 294 meter sama dengan 71.736 meter persegi. Dan untuk luas bagian atasnya sama dengan panjang dikali lebar juga sama dengan 250 meter dikali 300 meter sama dengan 75.000 meter persegi. Dan untuk perhitungan volume liftnya menggunakan rumus volume limas, sehingga volume lift 1 sama dengan sepertiga dikali H dikali luas atas ditambah akar dari luas atas dikali luas bawah ditambah luas bawah sama dengan sepertiga dikali 1,5 meter dikali 75.000 meter persegi ditambah akar dari 75.000 meter persegi dikali 71.736 meter persegi ditambah 71.736 meter persegi sama dengan 110.042,92 meter kubik. Untuk gambaran liftnya dapat dilihat pada gambar di samping. 110.042,92 meter kubik. Untuk gambaran dari bentuk landfill tampak sampingnya dapat dilihat sebagai berikut.
Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan dari sel 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, dan 12 serta tabel perhitungan untuk sel 5, 6, 7, dan 8. Untuk perhitungannya sendiri, setiap sel dan setiap leaf sama seperti pada penjelasan di slide sebelumnya. Tabel berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan volume untuk seluruh sel, di mana pada tabel ini berisi untuk kolom paling kiri merupakan urutan sel dari sel 1 sampai sel ke-12. Kemudian untuk kolom kedua merupakan volume leaf 1, kolom ketiga merupakan volume leaf 2, kolom keempat merupakan volume leaf 3, dan kolom kelima merupakan volume leaf 4. Dan kolom selanjutnya yaitu total dari volume untuk satu sel serta akumulasi dari volume tersebut. Dari tabel tersebut diperoleh akumulasi volume untuk seluruh sel dan untuk seluruh leaf yaitu sebesar 4.662.209 meter kubik. Sedangkan volume akumulasi sanitary landfill yang dibutuhkan selama 10 tahun yaitu hanya 3.780.504 meter kubik, sehingga perencanaan sanitary landfill ini sudah memenuhi kebutuhan untuk sanitary landfill selama 10 tahun ke depan. Berikut merupakan gambar tampak atas untuk satu sel. Dari gambar tersebut terlihat terdapat 3 leaf, sedangkan pada perencanaan ini direncanakan bahwa terdapat 4 leaf atau 4 tumpukan sampah. Pada gambar ini hanya terlihat 3 karena untuk yang leaf pertama, untuk leaf ke-1 berada di bawah permukaan tanah, berada di dalam galian, sehingga yang terlihat pada gambar ini dari tampak atas hanya terdapat 3 leaf saja. Gambar selanjutnya yaitu gambar tampak samping dari satu sel. Sebenarnya pada gambar ini terdapat 4 leaf, akan tetapi pada gambar ini tidak terlalu kelihatan karena perbandingan antara panjang leaf dengan kedalaman leaf sangat berbeda, sehingga skala yang digunakan juga sangat besar dan berdampak pada gambar yang tidak terlalu jelas. Pada gambar ini sebenarnya terdapat 4 leaf, yang mana leaf pertama berada di bawah permukaan tanah karena berada di dalam galian. Untuk kedalaman setiap leaf yaitu 1,5 meter. Dan untuk leaf pertama, panjang bagian bawahnya sebesar 294 meter dan bagian atasnya sebesar 300 meter. Selanjutnya untuk leaf kedua, panjang bagian bawahnya 300 meter dan bagian atasnya 294 meter. Dan bagian leaf ketiga, panjang bawahnya yaitu 294 meter dan panjang atasnya 288 meter. Dan untuk leaf terakhir atau keempat, panjang bawahnya adalah 288 meter dan panjang atasnya 282 meter. Untuk ukuran panjang dan lebar setiap leafnya mungkin dapat dilihat pada tabel di slide sebelumnya untuk lebih jelasnya, karena pada gambar ini tidak terlalu jelas pada gambar leafnya. Baik, selanjutnya saya, Muhammad Alvin Saputra, NRP 16, akan menjelaskan mengenai produksi gas metan di TPA Kabupaten Magetan. Komposisi limbah padat Kabupaten Magetan. Berdasarkan data komposisi limbah padat Kabupaten Magetan di SIPSN tahun 2018 adalah sebagai berikut, di mana presentasi dari komposisi limbah padat antara lain: sisa makanan 21%, yard waste 40%, kertas 11%, plastik 21%, logam 1,8%, tekstil 1,5%, karet kulit 1,3%, kaca 1,1%, dan lainnya 1,3%. Berdasarkan kedua JHUN,
Limbah padat dibedakan menjadi dua jenis, yakni organik dan non-organik. Limbah padat pada Kabupaten Magetan yang tergolong ke dalam jenis organik. Selanjutnya yakni menghitung berat basah dan berat kering limbah padat. Sebelum menghitung berat basah dan berat kering, kita perlu menghitung berat masing-masing komponen, di mana berat masing-masing komponen ini didapatkan dari persentase komponen yang sebelumnya sudah kita ketahui di slide sebelumnya, dikalikan dengan berat keseluruhan. Di sini kami asumsikan 100 kg limbah padat. Dan untuk menghitung berat basah, kita perlu mengalihkan persentase kadar air yang kita dapatkan dari buku Jawaban Oglus dengan berat masing-masing komponen. Dan untuk menghitung berat kering, kita cukup setelah kita menghitung berat basah dan berat kering, selanjutnya kita akan menghitung persen komponen kimia dalam limbah padat Kabupaten Magetan, di mana untuk menghitung persen komponen kimia kita dapat menghitung dengan mengalihkan persen komponen kimia yang ada di slide sebelumnya dikalikan dengan berat kering. Kita ambil contoh untuk sisa makanan, di mana komponen kimia dari C yakni 48 dikalikan berat kering sisa makanan adalah 6,3 kilo, sehingga dihasilkan yakni 3,024 kg. Begitupun untuk selanjutnya. Kemudian untuk limbah padat jenis yard waste, diasumsikan 60% yard waste adalah rapid biodegradable waste atau penguraian secara cepat, dan 40%-nya tergolong ke penguraian secara lambat. Dan berikut hasil dari perhitungan kelompok kami. Setelah menghitung persen komponen kimia dari slide sebelumnya, selanjutnya kita akan menghitung total mol. Untuk menghitung total mol, kita perlu menjumlahkan dari persen komponen kimia berdasarkan proses penguraiannya. Jadi yang rapid sendiri dan yang slowly sendiri. Dan untuk rumus dari menghitung total mol yakni dengan menghitung total dari masing-masing komponen kimia dibagi atom relatif dari komponen kimia. Baik, kita ambil contoh untuk total mol yang rapid. Untuk komponen C, kita dapat lihat untuk jumlah persen komponen untuk C yakni 11,928. Kita bagi dengan atom relatif komponen C yakni 12,010. Sehingga kita dapatkan yakni sebesar 0,993. Begitupun untuk perhitungan seterusnya. Selanjutnya, dari total mol ini kita dapat mengetahui dari rumus kimianya, yakni kita dengan membandingkan total mol kimia dengan total mol untuk komponen N. Jadi setelah kita hitung total mol dari komponen kimia, kita bagi dengan total mol untuk komponen N. Jadi seperti kita ambil contoh untuk total mol yang rapid untuk komponen C, kita bagi dengan total mol yang rapid komponen N. Jadi 0,993 dibagi dengan 0,029, hasilnya 34.
dan ini dapat digunakan untuk komponen-komponen lainnya. Dari perhitungan jumlah mol ini, kita dapatkan rumus kuningnya untuk yang rapid yakni C34H55O23N, dan yang slowly C17H28O10N. Selanjutnya yakni mengestimasikan gas yang terbentuk, di mana sebelumnya kita perlu mengetahui persamaan kesetimbangan kimia. Berdasarkan reaksi proses degradasi limbah padat secara anaerob, maka diperoleh kesetimbangan reaksi sebagai berikut, di mana untuk penguraian secara cepat didapatkan kesetimbangan kimia sebagai berikut. C34H55O23N plus 10H2O menjadi 18CH4 plus 16CO2 plus NH3. Dan untuk penguraian secara lambat didapatkan kesetimbangan kimia C17H28O10N plus 6H2O menjadi 9CH4 plus 8CO2 plus NH3. Dan untuk selanjutnya menghitung volume gas yang terbentuk. Diketahui massa jenis metan yakni 0,717 kg per meter kubik dan massa jenis CO2 yakni 1,98 kg per meter kubik. Dan untuk berat kering penguraian secara cepat yakni 26,24 kg, dan untuk berat kering penguraian secara lambat yakni 8,92 kg. Berikut contoh perhitungan dari proses penguraian secara cepat, di mana volume gas metan didapatkan dari 440 ini dari nilai dari metannya dikalikan dengan berat kering secara penguraian secara cepat dibagi dengan nilai dari C34H55O23N dikalikan dengan massa jenis metan. Hasilnya sama dengan 19 meter kubik. Dan untuk volume gas CO2 diperoleh dari 704 ini dari nilai CO2-nya dikalikan dengan berat kering penguraian secara cepat dibagi dengan nilai C34H55O23N dikalikan dengan massa jenis CO2. Hasilnya 11 meter kubik. Dari dua gas ini kita jumlahkan dan kita bagi dengan berat kering penguraian secara cepat. Hasilnya didapatkan 1,14 meter kubik per kilogram volume total dari penguraian secara cepat. Dan untuk proses perhitungan penguraian secara lambat, caranya sama seperti penguraian secara cepat ini. Selanjutnya yakni masuk ke dalam proses penghitungan produksi gas, di mana diketahui umur landfill yakni 10 tahun, berat kering penguraian secara cepat yakni 26,24 kg, berat kering penguraian secara lambat 8,92 kg, volume total penguraian secara cepat 1,14 meter kubik per kilogram, volume total penguraian secara lambat yakni 0,93 meter kubik per kilogram, waktu dekomposisi untuk penguraian secara cepat yakni 5 tahun, dan waktu dekomposisi untuk penguraian secara lambat 15 tahun. Dan fraksi total limbah penguraian secara cepat yakni 19,68 kg penguraian secara cepat per kilogram limbah, dan fraksi total limbah padat penguraian secara lambat yakni 4,46 kg per kilogram limbah. Dan komposisi limbah yakni 95,8% organik, 4,2% inert, dan tetapi plastik di sini dianggap sebagai inert. Dan untuk asumsi penguraian secara cepat yang tersedia untuk
lambat yang tersedia untuk didegradasi, yakni 50%. Selanjutnya, yakni kita menghitung gas yang terbentuk pada penguraian secara cepat, di mana gas penguraian secara cepat ini terdekomposisi selama 5 tahun, dan berdasarkan grafik yang ada di atas, laju produksi gas dan gas yang terbentuk dapat dihitung dengan menggunakan model segitiga, sehingga dapat menghitung menggunakan model segitiga, yakni setengah kali alas kali tinggi. Artinya kita menghitung produksi gas menggunakan rumus setengah kali tahun kali laju produksi. Dan untuk perhitungan laju produksi gas puncak atau H-nya ini diperoleh dari volume total penguraian secara cepat dikalikan 2/5, hasilnya sama dengan 0,454. Kita ambil contoh perhitungan pada akhir tahun yang pertama, di mana produksi gasnya sendiri sama dengan 0, dan untuk perhitungan produksi gas pada akhir tahun yang pertama, kita dapat menghitung setengah dikali tahun, ini 1, dikalikan laju produksi, sama dengan laju produksinya ini 0,454, hasilnya 0,227 meter kubik untuk gas yang terbentuk pada tahun yang pertama. Begitupun untuk perhitungan pada tahun yang kedua, hanya saja bedanya pada laju produksinya ini kita acuan pada grafik yang ada di atas, yakni kita tambahkan 3/4 dari laju produksi. Selanjutnya kita akan menghitung produksi gas pada penguraian secara lambat, di mana pada penguraian secara lambat ini memiliki waktu dekomposisi yang lebih lama, yaitu selama 15 tahun, sehingga grafik segitiga laju produksi gas yang terbentuk adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat bersama pada gambar sisi sebelah kiri. Dan untuk perhitungan laju produksi gas puncak dapat dihitung dengan volume total penguraian secara lambat dikalikan 2/15, hasilnya 0,124 meter kubik per tahun. Dan berikut contoh perhitungan produksi gas pada akhir tahun yang pertama, di mana laju produksi gas sama dengan 0 karena masih belum ada gas yang terbentuk, dan produksi gas pada akhir tahun yang pertama yakni setengah kali tahun kali laju produksi gas, di mana mengacu pada grafik laju produksi gas yang ada di samping, untuk tahun pertama laju produksi gasnya sama dengan 1/5 kali laju produksi gas puncak. Hasil dari produksi gas pada tahun yang pertama yakni 0,0124 meter kubik. Dan untuk perhitungan pada akhir tahun yang kedua, kita dapat menghitung laju produksi gas untuk yang kedua yakni 1/5 kali H sama dengan 0,0248 meter kubik per tahun. Dan untuk produksi gas pada akhir tahun yang kedua yakni setengah kali tahun kali laju produksi, dan untuk laju produksinya ini yakni 1/5 H ditambah 3/5 H. Jadi produksi gas pada akhir tahun yang kedua sama dengan 0,0744 meter kubik. Berikut ini merupakan hasil perhitungan laju produksi gas berdasarkan grafik laju produksi gas penguraian secara lambat. Berdasarkan hasil perhitungan laju produksi gas dan volume gas, dapat diketahui volume gas total selama
Proses dekomposisi yakni sebesar 29,172 meter kubik. Baik itu berikut ini merupakan produksi gas selama TPA beroperasi, yakni selama 10 tahun. Di mana pada tabel ini untuk garis yang mendatar merupakan laju produksi gas per tahunnya. Dan untuk kolom yang menurun merupakan produksi gas di akhir tahunnya. Kemudian dari perhitungan yang kita dapatkan, gas yang terbentuk kita total dan kita akumulasikan. Di mana pada TPA Kabupaten Magetan ini total kumulatif produksi gasnya yakni sebesar 375,996 meter kubik selama 10 tahun. Berikut ini merupakan gambar dari pemasangan pipa fan untuk pengaliran gas secara vertikal, di mana sistem ventilasi gas ini yang direncanakan ini mengacu pada Permen PU nomor 3 tahun 2013, di mana terdapat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pipa ventilasi gas berupa pipa HDPE berdiameter 150 mm dengan lubang perforasi maksimum 1,5 cm yang dikelilingi oleh saluran bronjong berdiameter 400 mm dan diisi batu pecah berdiameter 50-100 mm. Yang kedua, ketinggian pipa ventilasi tergantung pada rencana tinggi timbunan. Setiap lapisan ditambah 50 cm. Lapisan di sini yakni lapisan bagian atas di akhir. Dan yang ketiga, pipa ventilasi pada akhir timbunan harus ditambah dengan pipa besi berdiameter 150 mm. Dan gas yang keluar dari ujung pipa besi harus dibakar atau dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Pada perancangan TPA Kabupaten Magetan ini, gas yang dihasilkan dari timbunan sampah ini akan diolah pada unit pengolahan gas. Kemudian jarak antar pipa ventilasi gas yakni 50-70 meter, dan pada perencanaan TPA Kabupaten Magetan ini digunakan jarak sebesar 50 meter. Pada gambar sebelah kanan ini merupakan detail gambar penyaluran pipa gas vertikal yang ditanam pada TPA Kabupaten Magetan, di mana TPA Kabupaten Magetan ini memiliki 4 lift dan masing-masing lift tingginya 1,5 meter. Dan untuk tiap-tiap lapisan lift ini diberi lapisan antara atau lapisan penutup tebal 30 cm. Dan untuk gambar yang berwarna abu-abu ini merupakan pipa saluran bronjong, di mana pipa ini terbuat dari kawat yang diisi dengan batu kerikil yang berdiameter 50-100 mm. Berikut ini merupakan layout penyaluran gas yang tertangkap, di mana gas-gas yang tertangkap melalui pipa vertikal tadi dialirkan menuju ke unit pengolahan. Pada gambar ini, unit pengolahan gas disimbolkan dengan menggunakan huruf D, dan untuk pipa penyalur gasnya sendiri disimbolkan menggunakan garis berwarna ungu. Jarak antar pipa gas ini yakni 50 meter, dan untuk panjangnya yakni 1000 meter dan juga 776 meter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Muhammad dari kelompok 7 NRP 12 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan produksi air lindi. Yang pertama, diketahui data sebagai berikut, yaitu jumlah sampah limbah masuk per hari sama dengan 398,403 ton, di mana jumlah operasi per hari sama dengan 300 hari. Kemudian limbah yang masuk per tahun sama dengan 119.521 ton, di mana data ini kami ambil daripada data proyeksi jumlah sampah 10 tahun ke depan. Lalu ada karakteristik limbah, di mana berat spesifik sampah yang dipadatkan sebesar 550 kg per meter kubik, dengan kadar air limbah sebesar 65% dan asumsi tidak ada lumpur yang terbuang bersama limbah. Kemudian ada karakteristik landfill, secara umum tinggi lift sama dengan 1,5 meter, lalu ada rasio cover sebesar 5:1 dan jumlah lift sebesar 4. Kemudian ada cover material di mana berat spesifik tanah sama dengan 3000 lb per yard kubik sama dengan 1780 kg per meter kubik. Kemudian ada luas cover material sama dengan 1 feet persegi atau sama dengan 0,8 meter persegi. Lalu ada kadar air tanah diasumsikan pada kapasitas lapangan sama dengan 4. Kemudian ada produksi gas, konsumsi air di landfill sama dengan 0,01 lb per feet kubik atau sama dengan 0,16 kg per meter kubik, dengan uap air di landfill sama dengan 0,01 lb per feet kubik sama dengan 0,016 kg per meter kubik. Dan yang terakhir, ada berat spesifik landfill sama dengan 0,0836 lb per feet kubik sama dengan 1,339 kg per meter kubik. Kemudian terdapat tabel produksi gas, di mana pada tabel tersebut kita bisa melihat pertambahan gas yang bisa dihasilkan, yaitu gas metan per tahunnya berapa, kemudian terdapat dekomposisi cepat sebesar seperti yang terlampir dan dekomposisi lambat juga seperti yang terlampir, dan total gas produksi bila diakumulasikan adalah sebesar 0,2917. Lalu ada kapasitas landfill dengan simbol FC sama dengan 0,6 minus 0,55 buka kurung W per 10.000 plus W, di mana FC sama dengan fraksi air dalam limbah berdasarkan kering, kemudian W sama dengan berat overburden dihitung pada pertengahan ketinggian limbah dalam lift yang dimaksud. Kemudian ada kuantitas hujan, di mana curah hujan sama dengan 103 mm, lalu curah hujan yang menembus cover material terakhir setelah 5 tahun sama dengan 1 in per tahun. Pertama-tama kami akan menghitung elemen keseimbangan air di lift, yaitu jumlah berat cover material dan limbah padat setiap lift. Berat cover material yaitu 1,5 meter sebagai tinggi lift, kemudian 1780 kg per meter kubik sebagai berat spesifik tanah, dan 1/6 sebagai rasio cover material, dan 0,8 adalah luas cover material, dan didapatkan hasil 356,0 kg. Kemudian ada berat limbah padat, yaitu 550 kg per meter kubik sebagai berat spesifik sampah yang dipadatkan dikali 1,5 meter sebagai tinggi lift, dan 5/6 adalah rasio cover material, dan 0,8 adalah luas cover material, dan didapatkan hasil 550 kg. Berat total lift, yaitu pertambahan berat cover material dan berat limbah padat, didapatkan hasil 906,0 kg, dengan asumsi tidak ada lumpur yang terbuang bersama limbah. Kemudian menghitung berat kering limbah padat, yaitu 100% dikurangi kadar air limbah padat sejumlah 65% dikali 550,0 kg sebagai berat limbah padat,
dan didapatkan hasil 192,5 kg. Kadar air limbah padat dihitung sama dengan kadar air limbah padat dikalikan berat limbah padat dan didapatkan hasil 357,5 kg. Kemudian berat hujan sama dengan curah hujan dengan nilai 103 mm per 1000 dikali 1 dikali 1000 dengan hasil 102,8 kg. Dengan total berat lift yaitu pertambahan dari berat cover material sebesar 356,0 kg ditambah berat limbah padat sama dengan 550,0 kg dan 102,8 kg yaitu sama dengan 1008,8 kg. Kemudian perhitungan jumlah dan berat gas yang dihasilkan, produksi gas berat sama dengan 550,0 kg dikalikan 0 yaitu produksi gas sama dengan 0 kg. Kemudian ada produksi gas sama dengan 1,339 kg per meter kubik, di mana angka itu merupakan berat spesifik landfill dikalikan produksi gas yaitu 0 kg dan didapatkan hasil 0 kg. Kemudian menghitung berat air yang dikonsumsi sebesar 0,16 kg per meter kubik atau sebagai konsumsi air di landfill dikalikan 0 kg dan didapatkan hasil 0 kg. Berat uap air dalam gas sama dengan 0,016 kg per meter kubik atau sama dengan uap air di landfill dikalikan 0 kg dan didapatkan hasil 0 kg. Kemudian berat air dalam limbah padat sama dengan kadar air limbah padat sebesar 65% dikali 550,0 kg ditambah 102,8 kg yang merupakan nilai daripada curah hujan. Kemudian didapatkan hasil 616,8 kg. Kemudian berat kering limbah padat yang tersisa sama dengan 192,5 kg, yaitu merupakan berat kering limbah padat dikurangi produksi gas berat dan produksi gas dan didapatkan hasil 192,5 kg. Lalu yang terakhir dihitung berat rata-rata sampah di mana 0,5 dikalikan 192,5 kg ditambah 616,8 kg ditambahkan 356,0 kg dan didapatkan hasil 760,7. Kemudian perhitungan faktor kapasitas lapangan dengan rumus 0,6 dikurangi 0,5 dikalikan buka kurung W per 10.000 plus W, di mana 0,6 dikurangi 0,5 dikalikan berat rata-rata sampah atau W dengan nilai 760,7 per 10.000 plus 760,7 tutup kurung dan didapatkan hasil 0,6. Kemudian jumlah air yang bisa disimpan dalam limbah padat yaitu 192,5 kg sebagai nilai daripada berat kering limbah padat yang tersisa dikalikan 0,6 yaitu faktor kapasitas lapangan dan didapatkan hasil 108,0 kg. Kemudian dihitung jumlah lindi yang terbentuk 616,8 kg merupakan berat air dalam limbah padat dikurangi 108,0 kg merupakan jumlah air yang bisa disimpan dalam limbah padat dan dihasilkan 508,8 kg. Lalu ada jumlah air yang tersisa yaitu 616,8 kg dikurangi jumlah lindi terbentuk yaitu 508,8 kg dan didapatkan hasil 108,0 kg. Kemudian total berat bobot lift yaitu 356,0 kg adalah
merupakan berat daripada cover material, kemudian 192,5 merupakan berat kering limbah padat yang tersisa, dan 108,0 adalah jumlah air yang tersisa, dan didapatkan hasil 656,5 kg. Berikut ini jumlah lindi yang terbentuk dengan proyeksi 10 tahun pada TPA Kabupaten Magetan. Selanjutnya, saya Muhammad Alvin Saputra, NRP 16, akan menjelaskan mengenai perhitungan diameter pipa saluran pengumpul lindi. Sebelumnya, kita ketahui bahwa saluran pengumpul lindi ini terdiri dari dua pipa, yakni pipa sekunder dan pipa primer. Dan berikut ini merupakan perhitungan pipa sekunder, di mana diketahui debit rata-rata yang dihasilkan yakni 0,015 meter kubik per detik, dan elevasi awal 131 meter, elevasi akhir 128 meter, N sama dengan 0,07, dan panjang saluran sama dengan 798 meter. Sebelum menghitung diameter, kita perlu mencari debit puncak, di mana debit puncak ini didapatkan dari debit rata-rata dikalikan faktor peak. Nah, untuk mencari faktor peak ini, kita perlu menggunakan grafik faktor peak, di mana kita memasukkan nilai debit rata-rata, kita tarik ke sebelah kiri, dan didapatkan nilai faktor peak. Dan untuk perhitungan debit puncak didapatkan sebesar 0,045 meter kubik per detik. Selanjutnya, untuk nilai D per D sama dengan 0,8. Hal ini sudah ditentukan, dan berdasarkan kurva hidrolik air buangan pada gambar yang bagian bawah ini, didapatkan nilai kubik per Givoul sebesar 0,975. Dan selanjutnya kita menghitung debit full, di mana debit full ini didapatkan dari debit puncak dibagi kubik per Givoul, yang mana hasilnya sama dengan 0,0462 meter kubik per detik. Dan selanjutnya kita menghitung nilai slope. Nilai slope ini didapatkan dari delta H. H ini merupakan elevasi dibagi dengan panjang saluran. Didapatkan nilai slope sama dengan 0,004. Dan untuk menghitung Givoul sama dengan 0,3117 per N dikali D pangkat 8 per 3 dikali S pangkat setengah. Sebelum menghitung Givoul, kita belum mengetahui nilai D-nya. Maka dari itu kita perlu mencari nilai D terlebih dahulu. Dari rumus tersebut didapatkan rumus perhitungan mencari D, yakni Givoul dibagi 0,3117 per N dikali S pangkat setengah. Didapatkan nilai D pangkat 8 per 3 sama dengan 0,016. Dan nilai D-nya sendiri sama dengan 0,214 meter. Sedangkan nilai D yang ada di pasaran yakni 0,216 meter. Kemudian kita hitung kembali nilai Givoul-nya menggunakan nilai diameter pasaran yang sudah kita dapatkan sebelumnya, menggunakan rumus 0,3117 per N dikali D pangkat 8 per 3 dikali S pangkat setengah.
Untuk perhitungan pipa primer, caranya sama dengan menghitung pipa sekunder, di mana didapatkan nilai yang sama untuk D-nya sebesar 216 mm. Namun pada perencanaan kali ini kami untuk diameter pipa primernya mengacu pada Permen PU nomor 3 tahun 2013 bahwa untuk pipa primer digunakan pipa berdiameter minimal 300 mm, dan untuk nilai tersebut di pasaran yakni sebesar 318 mm untuk nilai diameter pipa di pasaran. Selanjutnya yakni menghitung D full check, di mana rumus yang digunakan 0,3117 per N dikalikan D pangkat 8 per 3 dikalikan S pangkat tengah, di mana D di sini kita gunakan D pasaran tadi. Hasilnya sama dengan 0,047 meter kubik per detik. Kemudian kita hitung ulang Qp per Qfull sama dengan 0,045 dibagi 0,047, hasilnya sama dengan 0,951. Selanjutnya kita menentukan nilai D per D dan V min per V full dengan menggunakan kurva hidrolik air buangan. Dari kurva air buangan pada gambar sebelumnya didapatkan nilai D per D sama dengan 0,8 dan V min per V full sama dengan 1,15. Dan untuk menghitung V full sendiri rumusnya yakni 1 per N dikalikan 1/4 D pangkat 0,667 dikalikan S pangkat setengah. Hasilnya V full sama dengan 0,788 meter kubik per detik. Selanjutnya kita menghitung D per D check sama dengan 80 dibagi diameter pasaran tadi. Hasilnya sama dengan 0,370. Kemudian menghitung nilai setengah D, di mana diameter pasaran tadi dibagi menjadi 2 yakni sama dengan 0,108 meter. Selanjutnya menghitung half full D, di mana rumusnya D per D check dikalikan DP sama dengan 0,370 dikalikan 0,216 sama dengan 0,08. Selanjutnya kita menghitung nilai D sampai dengan setengah D sama dengan didapatkan melalui D per D check dikurangi dengan nilai setengah D. Hasilnya sama dengan min 0,028. Selanjutnya kita menghitung nilai A per B, di mana rumusnya D sampai setengah D dibagi D setengah. Hasilnya minus 0,259. Selanjutnya kita menghitung nilai alfa, di mana rumusnya 2 kali A cos A per B. Didapatkan nilai alfa sama dengan 267,936. Dan untuk nilai beta kita tinggal melalui pengurangan, yakni 360 derajat dikurangi nilai alfa. Hasilnya sama dengan 92,064. Kemudian kita menghitung luas juring, di mana luas juring ini rumusnya beta per 360 dikalikan 1/4 pi dikalikan D kuadrat.
Hasilnya sama dengan 0,000096 meter kuadrat. Selanjutnya kita menghitung delta L, di mana rumusnya 0,5 dikalikan 2 dikalikan setengah D kuadrat min D sampai setengah D kuadrat dikalikan D sampai setengah D kuadrat. Hasilnya sama dengan 0,00009 meter kuadrat. Kemudian luas yang sudah kita hitung kita jumlahkan antara luas juring dan delta L. Hasilnya sama dengan 0,00096 meter kuadrat. Kemudian kita menghitung nilai P. Nilai P ini rumusnya beta per 360 dikalikan Q dikalikan D kuadrat. Hasilnya sama dengan 0,0375. Kemudian kita menghitung nilai R. R ini rumusnya nilai A per T. A di sini adalah luas total, yakni 0,0096 per 0,0375. Hasilnya sama dengan 0,026. Kemudian kita menghitung nilai V min sama dengan seper N dikalikan R pangkat 0,667 dikalikan S pangkat setengah. Hasilnya nilai V min sama dengan 0,78 meter per detik. Di sini nilai V min memenuhi sesuai dengan Permen PU nomor 3 tahun 2013, di mana disebutkan bahwa persyaratan kecepatan minimum yakni 0,6 sampai 3 meter per detik. Di sini nilai V min-nya sama dengan 0,78. Artinya memenuhi. Berikut ini merupakan detail penyaluran pipa air lindi. Dapat kita lihat untuk gambar di sebelah kiri merupakan gambar detail mengenai pipa air lindi, di mana untuk A merupakan detail gambar pipa sekunder dengan diameter 216 mm dengan pipa yang digunakan merupakan pipa berlubang atau pipa yang memiliki lubang perforasi, di mana lubang perforasi ini memiliki diameter sebesar 8 mm. Dan untuk gambar B merupakan pipa sekunder yang mengacu pada Permen PU nomor 3 tahun 2013 dengan menggunakan diameter sebesar 318 mm. Kemudian untuk gambar C merupakan gambar pemasangan pipanya, di mana pipa dipasang di atas lapisan tanah uruk. Untuk garis-garis miring itu merupakan gambar tanah uruk setebal 10 cm. Kemudian untuk pipa sekunder tersebut diberi gravel atau kerikil di sekitar area di antara pipa tersebut, kemudian ditutup lagi menggunakan tanah uruk. Di bawah lapisan tanah uruk tersebut terdapat lapisan kedap sebagai dasar dari galian TPA kami. Dan untuk gambar di sebelah kanan merupakan gambar jalur penyaluran pipa air lindi. Pada gambar tersebut, pipa air lindi disimbolkan dengan garis berwarna kuning. Adapun untuk penyaluran fishbone-nya atau pipa yang miring tersebut menggunakan Y-branch atau sambungan Y, dan untuk di bagian ujungnya menggunakan sambungan T. Kemudian pipa air lindi dialirkan menuju ke unit pengolahan air lindi
sebelumnya ke unit pengumpul air lindi pada gambar yang disimbolkan pada huruf A. Adapun panjang dari saluran air lindi untuk yang vertikal yakni sebesar 798 meter dan untuk yang horizontal 986 meter. Sekian, terima kasih. Saya Wilujeng Saraswati, NRP 22. Saya akan menjelaskan tentang sumur pantau dan saluran drainase. Yang pertama yaitu sumur pantau. Sumur pantau diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya pencemaran terhadap air tanah yang disebabkan oleh adanya rembesan lindi dari dasar TPA. Berdasarkan Permen Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Ada beberapa persyaratan untuk sumur pantau, yaitu yang pertama, penempatan sumur pantau minimum diletakkan 1 hulu, 2 hilir, dan 1 unit di luar lokasi sesuai arah aliran air tanah. Yang kedua yaitu sumur pantau dibuat dari buis beton dengan diameter 100 cm dan ketebalan buis 15 cm. Yang ketiga yaitu kedalaman sumur pantau disesuaikan dengan kedalaman air tanah. Penggalian sumur pantau harus mencapai muka air tanah. Yang keempat yaitu buis beton yang ada di bawah permukaan tanah dilubangi dengan lubang 5 cm dengan jarak masing-masing lubang 50 cm. Pada sekeliling buis beton diberi ijuk. Yang kelima yaitu pada dasar sumur pantau diberi hamparan kerikil setebal 20 cm. Yang keenam yaitu untuk keamanan sumur pantau ditutup dengan plat penutup beton yang mudah dibuka jika akan dilakukan pengambilan sampel. Berikut adalah DED sumur pantau yang sudah saya jelaskan tadi berdasarkan Permen Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013. Yang kedua yaitu saluran drainase. Drainase di TPA dibutuhkan untuk menampung air hujan dan menyalurkan ke badan air. Terdapat 3 jenis bentuk saluran drainase, yaitu segi 4, trapesium, dan setengah lingkaran. Pada perencanaan TPA Magetan ini digunakan drainase berbentuk segi 4. Contoh perhitungan drainase untuk saluran DA ke DB berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai berikut. Adapun beberapa yang sudah diketahui seperti panjang limpasan terjauh atau LD 830 meter, beda tinggi muka tanah antara limpasan terjauh dengan saluran atau H 3 meter, slope limpasan atau SD. Ada rumusnya yaitu beda tinggi muka tanah atau H dibagi dengan panjang limpasan terjauh atau LD, yaitu 3 meter dibagi dengan 830 meter, sehingga dihasilkan 0,004. Untuk N-nya yaitu 0,017.
0,017 yaitu untuk lapisan batu kali. Menurut SNI nomor 03/3424 tahun 1994 tentang tata cara perencanaan drainase permukaan jalan. Untuk panjang salurannya sendiri yaitu 830 meter. Untuk C-nya yaitu 0,8, untuk I atau perhitungan lengkung intensitas yaitu 103 mm per jam. I tersebut didapat dari data kabupaten. Untuk A-nya yaitu luas lahan sebesar 0,3486 km persegi. Luas tersebut didapat dari luas lahan samping kanan kiri dari drainase Magetan. Untuk Q atau debitnya ada rumusnya yaitu 1/3,6 dikali C atau koefisien dikali dengan I intensitas dikali A luas lahan, sehingga didapatkan hasil 7,98545 meter kubik per detik. Bentuk saluran drainase yang direncanakan untuk TPA Magetan yaitu persegi. Adapun rumusnya yaitu A sama dengan B dikali H dan P sama dengan B ditambah 2H, di mana B adalah lebar saluran dan H adalah kedalaman saluran. Untuk rumus R yaitu H/2. R sendiri adalah jari-jari hidrolis. Berdasarkan persamaan Manning, maka nilai H adalah dari persamaan Manning ada rumus yaitu Q sama dengan 1/N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2 dikali A. Dari persamaan tersebut kita dapat mencari nilai H dengan rumus H sama dengan Q dikali N pangkat 3/8 dibagi 2 pangkat 1/3 dikali akar S. Sehingga H air dihasilkan yaitu 1,24 meter. Untuk lebar saluran atau B, rumusnya yaitu 2 dikali kedalaman saluran atau H. Sehingga dihasilkan 2,49 meter. Untuk luas penampang basah, rumusnya yaitu lebar saluran dikali dengan kedalaman saluran, sehingga dihasilkan 3,10 meter kuadrat. Untuk jari-jari hidrolis, rumusnya yaitu kedalaman saluran dibagi 2, sehingga dihasilkan 0,62 meter. Penentuan dimensi FB atau freeboard saluran. Dimensi freeboard dapat ditentukan dengan rumus berikut. FB sama dengan akar C dikali H air, di mana FB adalah freeboard saluran, C yaitu koefisien apabila Q atau debit kurang dari 0,6 meter kubik per detik, maka koefisien sama dengan 0,14. Sedangkan apabila debit lebih besar dari 0,6 meter kubik per detik dan kurang dari 8 meter kubik per detik, maka koefisien lebih besar dari 0,14 dan kurang dari 0,2. Untuk debit yang lebih dari 8 meter kubik per detik, maka koefisien lebih besar dari 0,23. Contoh perhitungan untuk saluran D A ke DB yaitu debit sudah diketahui tadi di atas yaitu 7,98 meter kubik per detik, maka nilai koefisien diasumsikan sebesar 0,19. Untuk H airnya yaitu 1,24 meter.
sudah diketahui dari atas tadi. Jadi untuk menghitung FB yaitu akar dari 0,19 dikali dengan 1,24 sehingga dihasilkan 0,49 meter. Untuk H salurannya sendiri yaitu rumusnya H air ditambah dengan FB. Untuk H air yaitu 1,24 ditambah FB-nya yaitu 0,49 sehingga dihasilkan 1,73 meter. Berikut adalah tabel dari debit saluran drainase. Saya ambil contoh satu yaitu saluran DA ke DB. Untuk N saluran sudah diketahui yaitu 0,017. Untuk elevasi medan awal yaitu 133 didapat dari kontur. Untuk elevasi medan akhir 130 itu juga didapat dari kontur. Untuk H yaitu rumusnya elevasi medan awal dikurangi dengan elevasi medan akhir yaitu 133 dikurangi 130. Untuk LD atau panjang limpasan yaitu 830 tersebut didapat dari gambar DED yaitu dengan cara mengukurnya menggunakan dimensi pada AutoCAD. Untuk SD yaitu rumusnya H dibagi dengan panjang limpasan yaitu 3 dibagi dengan 830 sehingga menghasilkan 0,004. Untuk N limpasan yaitu 0,017. N limpasan yaitu sama dengan N saluran. Untuk I yaitu 103. Untuk A-nya ada rumusnya yaitu LD dibagi 410 ditambah LD dikali 10 dibagi dengan 10 pangkat 6 sehingga menghasilkan angka 0,3486. Untuk Q atau debit yaitu rumusnya 0,278 dikali 0,8 dikali I dikali A yaitu menghasilkan 7,98545. Untuk tabel selanjutnya yaitu perhitungan dimensi saluran drainase. Saya akan memberikan contoh saluran DA ke DB. Untuk tabel N saluran sampai dengan tabel Q atau debit sama dengan slide yang sebelumnya. Sehingga saya akan menjelaskan cara menghitung H air hingga luas penampang untuk muka. Untuk mencari H air ada rumusnya yaitu Q dikali N limpasan dibagi dengan 2 pangkat 1/3 dikali akar SD dan semua itu dipangkatkan dengan 3/8 sehingga hasilnya yaitu 1,24 meter. Untuk B atau lebar saluran yaitu 2 dikali H air sehingga dihasilkan 2,49 meter. Untuk A atau luas penampang yaitu B dikali H air sehingga dihasilkan 3,10 meter persegi. Untuk R atau jari-jari hidrolis rumusnya yaitu H air dibagi dengan 2 sehingga dihasilkan 0,62. Untuk C ini saya menggunakan 0,19. 0,19 saya dapat dari persamaan
Q lebih besar dari 0,6 meter pangkat 3 per detik dan Q kurang dari 8 meter pangkat 3 per detik, maka C lebih besar dari 0,14 dan C kurang dari 0,2, sehingga saya mengasumsikan C-nya yaitu 0,19. Untuk FB yaitu rumusnya akar koefisien dikali H air. Sehingga dihasilkan 0,49. Untuk H saluran yaitu rumusnya H air ditambah FB. Sehingga didapatkan 1,73 meter. Untuk luas permukaan untuk muka yaitu rumusnya H saluran dikali dengan lebar saluran, sehingga dihasilkan 4,31. Untuk tabel selanjutnya yaitu dimensi saluran drainase yang akan dipakai. Untuk lebarnya sama dengan B pada perhitungan di slide sebelumnya. Untuk tingginya sama dengan H saluran pada slide sebelumnya. Untuk dimensi yang dipakai itu berdasarkan pembulatan dari tinggi dan lebar pada kolom sebelumnya yang akan dipakai untuk digambar pada AutoCAD. Dan untuk panjang salurannya yaitu sama dengan LD. Berikut adalah DED saluran drainase dari TPA Magetan. Untuk saluran drainasenya sendiri dibagi menjadi 8 saluran, yaitu yang pertama DA ke DB, yang kedua DB ke DC, yang ketiga DC ke DD, yang keempat DA ke DD, yang kelima DE ke DF, yang keenam DF ke DG, yang ketujuh DH ke DI, dan yang terakhir ke-8 yaitu DI ke DJ. Bisa dilihat pada gambarnya. Berikut adalah DED, detail drainase, dari perhitungan slide sebelumnya. Berikut bisa dilihat gambar dari DED detail drainasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam, saya NRP 12. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai unit IPAL apa saja yang akan kami gunakan pada perencanaan TPA untuk Kota Magetan. Jadi instalasi pengolahan limbah lindi utama yang diusulkan oleh kelompok kami yaitu kolam anaerobik, kolam fakultatif, kolam maturasi, dan biofilter. Teknik pengolahan air lindi yang diusulkan mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 /M/M/2013 tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Lalu ada kolam maturasi, di mana kolam maturasi ini menerima efluen yang berasal dari kolam fakultatif dan bertanggung jawab terhadap kualitas dari efluen akhir. Periode tinggal berkisar antara 7-20 hari dengan kedalaman 1-1,5 meter. Fungsi utama kolam maturasi adalah untuk menghilangkan bakteri atau mereduksi BOD, COD, SS, serta bakteri coli. Sinar matahari sangat berperan dalam kolam maturasi ini, dikarenakan sinar matahari dapat membasmi bakteri yang terdapat pada kolam maturasi. Di kolam ini pun terjadi simbiosis antara bakteri dan algae. Hanya saja diharapkan bakterinya dapat dibasmi sebelum dibuang ke sungai. Algae juga jangan sampai banyak yang masuk ke sungai agar tidak menurunkan kualitas air sungai. Kemudian yang terakhir ada unit biofilter, di mana proses pengolahan air limbah dengan biofilter secara garis besar dapat dilakukan dalam kondisi aerob, anaerob, atau kondisi anaerob dan aerob.
Proses aerobik dilakukan dengan kondisi adanya oksigen terlarut di dalam reaktor air limbah. Sedangkan proses kombinasi anaerob dan aerob merupakan gabungan proses anaerob dan proses aerob. Biofilter ini berfungsi untuk menampung air dari pengolahan licit yang berupa bidang rembes atau menyaring efluen. Kolam ini merupakan bangunan pengolah terakhir sebelum air akan dibuang ke badan air penerima, dengan ketentuan yang dipakai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kedalaman yang dipakai 2 meter, sedangkan bahan terdiri dari batu, kerikil, ijuk, dan pasir. Jadi, unit pertama yang akan kami coba jelaskan adalah kolam anaerobik, di mana biasanya memiliki kedalaman 2-5 meter dan menerima limbah dengan beban organik tinggi. Biasanya lebih besar dari 100 gram BOD per meter kubik hari ekuivalen dengan lebih 3.000 kg per hari untuk kedalaman 3 meter. Fungsi dari kolam anaerobik yaitu mengolah cairan yang keluar dari kolam pengumpul yang masih mengandung kandungan BOD relatif tinggi. Kemudian beberapa keunggulan daripada kolam anaerobik itu yaitu hemat energi. Pada pengolahan anaerobik, proses penguraian polutan organik oleh mikroba berlangsung pada kondisi tanpa udara, sehingga tidak diperlukan energi untuk mensuplai udara seperti halnya pada proses aerobik. Kemudian yang kedua ada menghasilkan biogas. Salah satu produk akhir penguraian polutan organik adalah gas metan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas yang kaya energi. Kemudian yang ketiga ada mampu mengolah limbah organik berkonsentrasi tinggi, BOD sampai 80.000 mg per liter. Dan yang terakhir ada surplus sludge yang merupakan surplus bakteri lebih sedikit dan dengan mudah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Kemudian yang kedua ada kolam fakultatif, di mana fungsi dari kolam fakultatif adalah sebagai kolam stabilisasi yang menerima air limbah yang sudah terolah di kolam anaerobik dan mengalirkan air yang sudah diolah ke selokan kering atau ke kolam maturasi. Menurut Hairil Saleh, untuk pengolahan lindi sebaiknya menggunakan kolam anaerobik atau fakultatif karena sangat tingginya kadar BOD. Berikut adalah kriteria desain daripada unit pengolahan yang kami pilih berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Adapun ini adalah baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk baku mutu air lindih pada TPA. Sebelum memasuki unit IPAL yang kami rencanakan, kami mempunyai unit yaitu kolam pengumpul di mana data perencanaan sebagai berikut, yaitu debit 1297,071 meter kubik per hari, kemudian TD 7 hari, H 3 meter, dan kami asumsikan P sama dengan L. Kami dapatkan data tersebut TD dan H adalah berdasarkan jurnal yang kami temukan. Kemudian yang pertama akan kami cari yaitu volume Q kali TD di mana 1297,071 meter kubik per hari dikali 7 hari, di mana didapatkan hasil 9079,499 meter kubik. Kemudian yang kedua kami cari area dengan rumus volume per H yaitu 9079,499 meter kubik per 3 meter dan didapatkan hasil 3026,499 meter persegi. Kemudian kami juga mencari panjang dan lebar, di mana kami cari dengan rumus area sama dengan P kali L, di mana tadi kami asumsikan P sama dengan L, jadi kami dapatkan rumus P kuadrat, di mana P sama dengan 3026,499 meter persegi pangkat setengah, dan didapatkan hasil 55,013 meter. Kemudian berhubung tadi kami asumsikan P sama dengan L, jadi nilai L sama dengan nilai P yaitu 55,013 meter.
Kemudian kami cari volume dengan rumus P kali L kali T, di mana P sama dengan 55,013 meter dikali 55,013 meter dikali 3 meter, dan didapatkan hasil 9.079,499 meter kubik. Kemudian kami lakukan cek DD, di mana rumusnya adalah V per Q, yaitu 9.079,499 meter kubik per 1.297,071 meter kubik per hari, dan didapatkan hasil 7 hari. Dan ini sama seperti data perencanaan awal yang telah kami rencanakan. Lalu ada kolam anaerobik, di mana data perencanaan Q sama halnya dengan sumur pengumpul, kemudian TD sama dengan 30 hari, H sama dengan 4 meter, dan kami asumsikan panjang sama dengan lebar. Efisiensi removal BOD 50-85%, dan kami pakai efisiensi 80%. Kemudian BOD in sejumlah 10.000 mg per liter atau sama dengan 10 kg per meter kubik. Kemudian COD in sama dengan 18.000 mg per liter atau sama dengan 18 kg per meter kubik dengan suhu 28 derajat Celcius. Kemudian ada OLR, yaitu sama dengan 224 sampai 560 kg per HA kali hari, dan kami gunakan 500 kg per HA. Pertama-tama yang kami cari yaitu KT dengan rumus efisiensi dikali 1,05 pangkat suhu dikurangi 20, yaitu 80% dikali 1,05 pangkat 28 kurangi 20, dan didapatkan hasil 1,181. Kemudian kami hitung beban organik menggunakan rumus Q kali BOD in, di mana kami dapatkan hasil 1.297,0,71 kg per hari. Kemudian ada area, yaitu sama dengan beban organik dibagi OLR, yaitu 12.970,71 kg per hari per 500 kg per HA, dan didapatkan hasil 25,941 HA. Dan kami coba konversikan ke meter persegi dengan dikali 10.000 meter persegi, dan didapatkan hasil 259.414,265 meter persegi. Setelah itu kami cari panjang dan lebar. Dengan panjang didapatkan hasil 509,327 dan lebar sama dengan 509,327. Lalu kami cari volume dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi, dan kami dapatkan hasil 1037657,064 meter kubik. Lalu kami cek TD dengan rumus V per Q, di mana hasilnya 800 hari dan tidak sesuai dengan data perencanaan yang kami asumsikan di awal, sehingga kami menghitung volume dengan cara lain, yaitu dengan Q kali TD, di mana didapatkan hasil 38912,13 meter kubik. Kemudian ada area dengan rumus V per H, dan didapatkan hasil 9728,032 meter persegi. Lalu dengan area kami juga cari panjang dan lebar, di mana panjang yang kami dapatkan yaitu 98,630 meter. Lalu yang terakhir kami hitung BOD effluent dan COD effluent dengan rumus BOD in per buka kurung 1 plus buka kurung TD dikali KT tutup kurung, di mana pada BOD effluent kami dapatkan hasil 274,281 mg per liter. Kemudian yang COD effluent kami dapatkan hasil 493,706 mg per liter. Lalu selanjutnya ada kolam fakultatif, di mana data perencanaan Q sama dengan 1297,071 meter kubik per hari, di mana TD sama dengan 10 hari, H sama dengan 2 meter, dan kami asumsikan panjang sama dengan lebar.
Lalu efisiensi removal BOD sama dengan 70-80% dan kami pakai efisiensi 70%. Lalu BOD in sama dengan 274,281 mg per liter atau sama dengan 0,274 kg per meter kubik. Kemudian COD in sama dengan 493,706 mg per liter sama dengan 0,493 kg per meter kubik dengan suhu 28 derajat Celcius. Lalu ada OLR di mana rentan 56 sampai 135 kg per HA kali hari dan kami pakai 135 kg per HA. Pertama-tama kami hitung KT dengan rumus efisiensi kali 1,05 pangkat suhu kurangi 20 di mana 70% kali 1,05 pangkat 28 kurangi 20 dengan hasil 1,034. Lalu kami hitung beban organik dengan rumus Q kali BOD in dan kami dapatkan hasil 355,762 kg per hari. Kemudian kami hitung area dengan rumus beban organik per OLR di mana beban organik sama dengan 355,762 kg per hari, di OLR sama dengan 135 kg per HA dan didapatkan hasil 2,635 HA. Dan kami coba konversi ke meter persegi dengan cara dikali 10.000 dan didapatkan hasil 26352 meter persegi. Setelah itu kami cari panjang dan lebar dengan rumus area sama dengan P kali L dan kami dapatkan panjang 162,335 meter dan begitu pula sama halnya dengan lebar. Lalu kami hitung volume dengan rumus P kali L kali T dan kami dapatkan hasil 263.527,6 meter kubik. Lalu kami cek TD dengan rumus V per Q dan didapatkan hasil 203 hari, di mana hasil ini tidak sesuai dengan data perencanaan yang kami asumsikan di awal. Lalu kami coba menghitung volume dengan cara Q kali TD dengan hasil 12.970,71 meter kubik. Kemudian kami hitung area dengan rumus V per H dan didapatkan hasil 6.485,356 meter persegi. Dan dengan rumus area sama dengan P kali L kami dapatkan panjang dan lebar yaitu 80,531 meter. Lalu yang terakhir kami hitung BOD effluent dan COD effluent dengan rumus BOD in per 1 plus TD kali KT, di mana pada BOD effluent kami dapatkan hasil 24,18239 mg per liter, sedangkan pada COD effluent didapatkan hasil 43,5283 mg per liter. Lalu kami tidak menghitung unit selanjutnya yaitu kolaturasi dan biofilter dikarenakan hasil BOD effluent dan COD effluent sudah memenuhi baku mutu yang ditetapkan, yaitu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.